Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pandri dari Universitas Kamis Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial pertemuan ke-6, yaitu tentang menjelaskan contoh kasus yang sudah dikerjakan di pertemuan ke-5. Di pertemuan ke-5 ini menjelaskan tentang penaksiran dan permintaan fungsi permintaan dengan metode tidak langsung. Ini ada pendahuluan, penafsiran permintaan, metode penafsiran permintaan tidak langsung. Langsung saja menuju ke contoh soal kasus. Di sini ada contoh soal kasus perusahaan A dan B. Diketahui dari data penjualan produk ballpoint A tahun 2011 sampai 2018, harga P dan jumlah I. Ini untuk datanya, dan ini untuk data penjualan produk ballpoint perusahaan B. Sama dari tahun 2011 sampai 2018. Dan ini untuk data silang penjualan produk di pasar perusahaan A dan B. Untuk analisis regresi secara manual di perusahaan A, untuk jumlah X 52.000, jumlah Y 5.045, jumlah X dan Y 20.985.000, jumlah X 2 380 juta, jumlah Y 2 3.741.42.005. Untuk rumusnya di sini, untuk mencari B, N jumlah X dan Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y. Saja dimasukkan data dari angka-angka di atas. Untuk hasilnya itu min 0,11446928 dan dibulatkan untuk B 0,14. Kemudian untuk mencari A, yaitu Y kurangi B X. Jadi untuk rumusnya dan hasilnya untuk Y 630 630 X 6.500. Kemudian dari hasil rumus di atas, hasil A yaitu 1.375 hasil dari pembulan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui permintaannya adalah Y sama dengan 1.375 dikurangi min 0,114 X atau Q sama dengan 1.175 dan P min 0,41. Kemudian perusahaan Joyko di sini sama, untuk rumusnya pun juga sama seperti tadi, masukkan angka-angka dari data di atas. Untuk hasilnya, untuk B dari perusahaan ini dari hasil bulatan min 0,112. Untuk mencari A pun juga sama rumusnya, hasilnya 5,75 dan
dan untuk X 7.200. Untuk mencari akun rumusnya juga sama, dan untuk perusahaan ini hasilnya itu untuk A 1,469 pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y 1,469 0,22 X, atau Q sama dengan 1,469 0,122 adalah P. Kemudian dari data gabungan perusahaan A dan B, tinggal membuat tabel dari data dan angka dari perusahaan A dan B disatukan. Untuk harga, jumlah sama, tabelnya pun juga sama, cuman bedanya ini disatukan. Nah, untuk jumlah dari kedua perusahaan ini, jumlah X bisa dilihat, jumlah Y, jumlah XY, jumlah X2, jumlah X2, Y2. Untuk rumusnya pun juga sama seperti tadi. Dan hasilnya itu dari pembulatan menjadi min 0,117. Kemudian untuk mencari A, rumusnya pun juga sama di atas. Hasil dari pembulatan A 1,410 dari hasil pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui permintaan Y sama dengan 1,410 min 0,117 adalah X. Kemudian di sini untuk analisis koreksi produk momen untuk perusahaan Payco, rumus itu bisa dilihat N jumlah X tadinya dikurangi jumlah X kali jumlah. Di sini pun juga ada berikut penyelesaiannya, tinggal kita memasukkan dari data di atas. Ini menggunakan contohnya, dan hasil dari pembulatannya adalah min 0,9991. Itu untuk perusahaan A, dan ini perusahaan B. Rumusnya pun juga sama, cara penyelesaiannya pun juga sama, dan hasil pembulatannya itu adalah min 0,99. Kemudian gabungan dari perusahaan A dan perusahaan B, ini untuk rumusnya bisa dilihat, dan juga penyelesaiannya sama seperti tadi, dan hasil dari gabungan untuk perusahaan ini adalah min 0,981. Itu hasil dari pembulatan. Kemudian selanjutnya koefisien determinasi. Untuk rumusnya bisa dilihat N pangkat 2 sebenarnya di perusahaan saya datanya dari atas di perusahaan data tersebut. Hasil pembulatannya 0,983. Proporsi penjelasan penyeluruh harga produk terhadap jumlah permintaan pada perusahaan ada sebesar 93,3%, sedangkan 1,7% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk perusahaan B sama seperti tadi, sama penyelesaian sama. Untuk perusahaan B hasil data 0,956. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk ballpoint tidak terhadap jumlah permintaan pada perusahaan B dapat
dapat diketahui sebesar 95,6%, sedangkan oleh faktor lain sisanya. Kemudian untuk gabungan dari perusahaan A dan B, rumusnya sama, penyelesaiannya pun sama, cuma datanya diambil dari kedua perusahaan yang digabungkan. Untuk proporsi penjelasan pengaruh terhadap jumlah permintaan pada perusahaan A dan B terhadap dijelaskan sebesar 96%, sedangkan 3,8% oleh faktor lain. Jika harga buah sebesar 1.000, jumlah permintaan per bisnis perusahaan A, Y sama dengan, dan X kaki adalah 1. Untuk jumlah permintaan per bisnis perusahaan B sama, hasilnya 127. Jumlah permintaan pada dua perusahaan A dan B sama, 127. Nah, itu adalah penjelasan dari contoh kasus dari perusahaan A dan perusahaan B. Ini cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi. Mohon maaf bila ada salah-salah penjelasan dan salah berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.